Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Bertemu kembali dengan kami, Otak-atik Fakultas Dakwah UIN Seizu Purwokerto. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita biasa manggilnya adalah Mas Toro. Selamat siang Mas Toro. Selamat siang. Oke, selamat datang di kampus UIN Seizu Purwokerto. Senang sekali kita pada hari ini bisa berjumpa dan kita akan ngobrol tentang kampung laut, tentang orang miskin, gitu ya, tentang orang marginal, tentang negara dan sejenisnya, gitu. Oke, sobat dakwah yang berbahagia, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu, Mas Toro ini atau lengkapnya adalah Kustoro ini adalah orang kampung laut di Kabupaten Cilacap. Saat ini beliau menjabat sebagai sekretaris desa di sekretaris mantan. Sekarang dia bertempat tinggal di Desa Ujung Alang, Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Kampung Laut. Baik Mas Toro, apa yang sebenarnya bagi orang kampung laut saat ini yang paling dirasakan itu apa, Mas Toro? Kalau di kampung laut itu kan itu ada penyebutan administrasinya kan kampung laut. Sebetulnya secara kawasan itu Laguna Segaranakan, kawasan perairan. Ada 4 desa di sana, ada desa saya kebetulan Ujung Alang, Desa Klaces, Desa Ujung Gagak, dan Panikel. Oke, tadi disebut Segaranakan. Apa sebenarnya Segaranakan itu? Ya kan Segaranakan ini kan ekosistem perairan, yang mana ini memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai tempat untuk keberlangsungan ekosistem yang ada di Samudra Indonesia. Kan disinyalir banyak peneliti kan bahwa di situ tempatnya pemijahan ikan, untuk pengasuhan, dan lain-lain ya. Mungkin bisa secara spesifik kita bisa bisa lihat di beberapa literatur yang menyebutkan kampung laut. Oke. Kondisi saat ini Segaranakan seperti apa? Kan sekarang kan sedang berproses menuju ekosistem darat. Karena akibat dari luapan lumpur yang berasal dari sungai-sungai besar yang ada di sana. Jadi perlahan-lahan ini bisa diprediksi lambat laun kawasan Segaranakan ini akan jadi ekosistem darat. Jadi dulu itu sebetulnya tidak ada hutan mangrove, yang ada itu perairan. Desa satu ke desa yang lain itu harus pakai perahu. Iya, gitu semuanya ya. Transportasi itu terpisah oleh lautan. Sekarang kan terpisah tapi oleh hutan mangrove gitu. Oke. Kalau orang kampung laut itu umumnya itu berprofesi apa? Sekarang sudah bagi-bagi. Ada yang masih nelayan, itu pun sebagian sudah ke laut lepas. Melalui akses outlet barat itu Pelawangan Barat selat yang memisahkan antara Pulau Nusa Kambangan dengan Pangandaran. Yang sebagian juga yang masih berprofesi sebagai nelayan itu mengandalkan hasil tangkapnya dari mereka menangkap ikan udang itu di dalam Segaranakan. Yang memang untuk kedua-duanya itu bisa dibilang sangat memprihatinkan ya. Karena kita lihat kan sebetulnya ini kan memiliki fungsi untuk reproduksi ikan udang yang ada di perairan Cilacap, Pangandaran dan sekitarnya. Sementara eksistensinya itu sudah tidak seideal dulu. Telah berubah menjadi ekosistem darat. Makanya yang kedua ini, masyarakat kampung laut ini juga sekarang sudah sebagian beralih menjadi petani dengan memanfaatkan tanah-tanah timbul yang tadinya mereka itu jaring di situ, menangkap ikan di situ, sekarang sudah berubah jadi daratan. Sebagiannya itu dimanfaatkan untuk dibikin sawah, dibikin aktivitas pertanian. Tanah timbul itu berdasarkan informasi itu masih menjadi sengketa, gitu. Iya, paling tidak itu ada di sana itu ada
Perhutani, ada Kementerian Hukum dan HAM. Pengelolaan Nusa Kambangan. Pengelolaan Nusa Kambangan. Kalau yang ada di selatan itu kita memang berhadapan dengan bukan berhadapan, sering berselisih paham terkait dengan batas mana Pulau Nusa Kambangan ya, satu gugusan pulau itu. Karena kan kalau kondisi kekinian kan sudah berubah bentuknya, rupanya jadi ini ya daratan ya. Kalau dulu perairan ya, sekarang sudah berubah jadi daratan. Sehingga kalau dilihat dari atas memang tampak itu menyatu dengan Nusa Kambangan. Padahal itu akibat dari aliran sungai yang itu terjadi secara alamiah ya. Itu yang di utara itu ada dimulai dari Desa Ujung Gagak, Panikel, itu kita berhadapan dengan perhutani. Sebagian tanah-tanah timbul yang tadinya itu perairan itu sekarang sudah, menurut informasinya sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan. Nah, sehingga ya akses masyarakat terhadap tanah timbul yang ada di kampung laut ini mungkin hari ini belum terekspresikan ya. Mungkin nanti anak cucu kita ketika memang kesadaran untuk mengelola sumber daya alamnya sudah tumbuh, sudah melek manfaat dari sumber daya alamnya gitu ya, ruang sumber dayanya. Ini mungkin akan terjadi kayak semacam pengakuan ya, reclaiming bahwa ini adalah tanah leluhurnya, bahwa ini adalah tanah airnya gitu, di mana bapak moyangnya itu dulu mencari ikan di situ. Ketika berubah jadi daratan, semestinya tidak membatasi ruang ya, ruang kepemilikan ya, gitu. Artinya sampai hari ini bibit konflik itu sudah muncul apa belum terkait dengan itu? Kompleks, karena di sana juga sudah mulai banyak pendatang. Akses ke kampung laut dari utara itu sudah dibikin sedemikian mudah. Dari mulai Sitinggil itu ya, Gandrung kayak gitu. Kampung Nganten itu lewat Grugu. Sehingga orang-orang yang memiliki kesadaran atas nilai ekonomi tanah timbul itu untuk dikelola, ini sekarang sudah mulai berdatangan. Tentunya orang yang punya uang, punya akses, terus mereka membuat petak-petak tambak dan itu dilakukan secara bebas. Tanah timbul itu? Iya, karena kan ini masalahnya kan perhutani klaim, kemudian desa itu kan kewenangannya kan tidak melampaui sampai sedetail itu, sehingga desa ya hanya sebatas mungkin belum melakukan tindakan-tindakan yang konkret untuk melakukan penataan atau penertiban. Nah itu yang di daerah-daerah utara, sehingga orang-orang darat itu sekarang sudah mulai menjadi orang kampung laut. Tekanan sumber daya alamnya itu semakin besar. Ini juga paradoks sih sebetulnya. Dulu kita ngomong soal konservasi segar anakan. Betul. Kalau ngomong soal konservasi kan sebetulnya membatasi akses-akses yang sifatnya modern, yang ini berpotensi mengeksploitasi sumber daya alam. Dengan membangun jalan yang sedemikian bagus, di satu sisi memang itu kebutuhan masyarakat ya. Tetapi ada konsekuensi ancaman atau tekanan terhadap sumber daya alam. Yang juga ini ditarik lagi, ini potensi ancaman konflik secara horizontal. Karena saya sebagai orang kampung laut asli ya, ini kan nanti ketika sudah memiliki kesadaran akan manfaat dari tanah timbul itu, ketika kita sudah mulai ingin memanfaatkan ruang sumber daya kita sudah nggak ada lahan dikuasai oleh orang-orang. Artinya saat ini pengelolaan tanah timbul itu didasarkan atas mereka yang punya uang atau bagaimana? Ya bisa dibilang seperti itu. Gitu ya. Artinya kalau ada seseorang yang memiliki uang yang cukup, dia bisa mengolah tanah timbul yang ada. Faktanya kan akumulasi kepemilikan ada yang 40 hektar, ada yang 50 hektar. Ini kan fenomena. Indikator untuk kita sampai pada kesimpulan bahwa orang yang kuat, yang punya uang, yang sekarang itu mengakses ya tanah-tanah timbul yang ada. Mereka katakan karena tanah terlantar tidak dimanfaatkan. Nah, kemudian orang kampung laut sendiri akses terhadap tanah timbul itu terbuka atau juga dibatasi? Kalau sebetulnya kan ini berpengaruh terhadap posisi letak
pemukiman orang kampung laut ya. Kalau di desa saya itu kan lebih mendekat ke Nusa Kambangan. Ya. Jadi sebetulnya aksesnya lebih kepada ke Nusa Kambangan. Sementara dari sisi utara itu ada dari Grugu, dari Bantarsari gitu kan, meskipun itu masih wilayah desa Ujung Alang ya. Itu sudah diduduki sama orang darat. Orang-orang darat. Yang nanti sebetulnya ketika kita ngomong soal peradaban yang kiblatnya ke Jawa itu ya, ke Kampung Anten itu dari sini kan. Ya, ya. Bukan dari Nusa Kambangan. Kalau Nusa Kambangan kan api itu kan yang di sana. Artinya ke depan bisa diprediksi kalau Ujung Alang dan Desa Kampung Laut itu nanti akan menjadi daratan semua. Ya kan sudah bisa dihitung gitu, ya. Berapa ton lumpur yang sampah lumpur yang masuk ke sana ya, sedimen. Kan ruang ini membutuhkan berapa hari, berapa bulan, berapa tahun untuk bisa full kayak gitu kan. Kayak kita ngisi apa ini namanya, dump truck kayak gitu. Nah, terus balik ke Sekaranakan, artinya Tanah Timbul ini sebenarnya semakin mengancam keberadaan dari Sekaranakan. Pasti. Ya. Karena kan kalau ingin Segaranakan itu disebut sebagai tetap Segaranakan, ya harus ada perairannya. Ya. Kalau perairannya ini terancam hilang menjadi daratan kan berarti. Padahal Sekaranakan itu adalah hal yang sangat strategis bagi tadi ya, untuk kelestarian kelautan ya. Gitu ya. Iya, sumber daya perikanan ya. Itu ada di Segaranakan. Ini kan kalau kita lihat aja ya, sekarang kan sudah mulai terdampak. Daerah Kampung Anten, Bantarsari, Sidareja, Patimuan kan. Mereka kan daerah aliran sungai ya. Ketika terjadi hujan yang tidak terlalu besar aja, sekarang hari ini kan Kampung Anten banjir. Banjir ya. Karena tidak bisa langsung ke Segaranakan. Karena Segaranakan udah dangkal. Ya. Jadi keluarnya itu dari aliran sungai itir-itir gitu, sehingga terjadi tekor ini di sini kan, terjadi genangan. Ini saja Segaranakan itu masih dalam kondisi sekarang, masih dalam bentuk rawa payo ya, yang masih tetap ada perairannya. Kita bayangkan jika ini sudah tidak ada, mampet sudah ini kayak. Tidak diantisipasi ke depannya, full menjadi daratan, maka daerah ujung itu bisa diprediksi bencana-bencana yang muncul ya. Itu ya sudah bisa diukur lah sebetulnya. Sudah bisa diprediksi dulu seperti apa, sekarang seperti apa ketika terjadi hujan. Sebagai orang kampung laut, apa sebenarnya yang diidealkan atau yang dicita-citakan tinggal di kampung laut gitu, yang selama ini juga distereotipkan sebagai dulu dianggap sebagai penduduk liar, kemudian dianggap sebagai orang-orang yang tidak patuh gitu ya. Kemudian lingkungannya saat ini telah berubah gitu. Sebenarnya yang diidealkan atau yang dicita-citakan oleh masyarakat kampung laut itu dengan situasi yang ada sekarang itu kayak apa? Sebetulnya akar masalahnya itu kan karena kemiskinan ya. Kalau saya yakin masyarakat sejahtera, mungkin gesekan-gesekan atau mungkin pewatakan stereotip dari luar itu pasti akan hilang. Disadari atau tidak itu, kami merasa ketika ada program-program yang ini memang kurang partisipatif, ini sering menimbulkan fragmentasi di masyarakat. Tidak partisipatif ini kan bisa jadi itu bukan kebutuhan langsung dari masyarakat. Jadi ada program yang sifatnya langsung dilaksanakan, kemudian masyarakat tidak tahu, sekaligus juga masyarakat menjadi penonton atas ketidakbutuhannya itu loh. Ketidakbutuhannya kemudian masyarakat dijadikan penonton, sehingga ya naluri orang ya ketika dia berpikir ini tidak pas kan pasti akan berontak dan itu. Mungkin yang dilihat dari sisi itunya, tidak pernah sampai kepada substansinya, kenapa sampai ada misalkan resistensi atau apa. Nah, kalau kami berpikir sih kayak gini, kalau orang kampung laut sebetulnya dengan potensi sumber daya alam yang ada, meskipun peralihan dari ekosistem perairan ke daratan, itu harusnya bisa hidup dari situ. Yang kami lihat ini belum ada sentuhan kebijakan yang tepat, sejalan dengan keinginan-keinginan tadi, menyambung pada pertanyaan. Tidak ada. Misalkan saja kegagalan-kegagalan yang sering kita lakukan di kampung laut. Misalkan membuat sekolah SMA, itu kan tahun 2006 kebijakan itu ada SMA mulai ada di
kampung laut. Dulu saya sempat mengatakan seharusnya bukan SMA, SMK perikanan ya gitu misalkan. SMK perikanan yang mana anak-anak kampung laut itu belajar langsung dari cara mengolah ikan, cara mempelajari ekosistem air payo. Ketika mereka lulus, mereka langsung mengaplikasikan ilmunya, diintegrasikan dengan misalkan kebijakan CSR ya, kebijakan yang memang meskipun charity itu kan memang ada will untuk menjawab persoalan-persoalan tadi, atau mungkin kebijakan pinjaman tidak berbunga gitu ya, yang dipermudah dalam rangka untuk mewujudkan ini kesejahteraan masyarakat kampung laut dengan memanfaatkan tanah timbul yang ada. Kabarnya banyak organisasi atau lembaga yang sudah masuk ke kampung laut. Karena memang kampung laut itu adalah tempat yang seksi untuk dijadikan sebagai isu pemberdayaan gitu ya, isu pengentasan kemiskinan gitu. Dan sejarahnya dicatat itu kan sudah lumayan lama organisasi-organisasi ini masuk, termasuk perguruan tinggi itu masuk ke kampung laut. Itu ada dampaknya apa enggak itu? Kalau banyaknya lembaga yang masuk kampung laut ini kan, kalau saya melihatnya itu kan karena ada isu pemanasan global ya, global warming. Kemudian isu kredit karbon ini sering diangkat jadi isu nasional bahkan internasional. Ya. Yang mana ini kan kita tahu wetland kan di sana, kawasan hutan mangrove yang luasannya ribuan, meskipun dalam kondisi yang memang belum ideal, ekosistemnya rusak ya. Nah ternyata itu ketertarikan lembaga-lembaga yang masuk ke sana itu sejalan dengan isu kredit karbon. Yeah. Nah ini kredit karbon ini yang menjadi motif mereka itu datang ke kampung laut. Gitu. Jadi karbon ini ternyata memiliki peran strategis yang mana ini memiliki mangrove ya, bisa menyerap CO2 dari polutan-polutan yang dihasilkan oleh industri itu bisa 5 kali lipat lebih efektif ketimbang tanaman-tanaman di hutan daratan gitu. Nah kalau isu kredit karbon kan ini kemudian bisa dikapitalisasi ini kan dengan luasan yang itu. Nah ini yang kelihatannya yang hari ini lagi rame-rame datang ke kampung laut itu. Karena itu ya daya tariknya, karena kampung laut saat ini juga ditumbuhi banyak hutan mangrove. Iya, itu konsekuensi dari perubahan perairan jadi daratan. Ya. Jadi masa peralihan ini loh. Jadi wetland. Jika ini jika yang dari aliran sungai ini tidak ada intervensi, lumpurnya kan tidak akan berkurang ini. Pasti akan numpuk nambah berapa senti setiap tahun karena kan jadi keras ya. Ya, oke. Lalu apa nih harapan Mas Toro ini terkait masa depan kampung laut? Termasuk mungkin perguruan tinggi bisa lebih berperan untuk membantu atau setidaknya mendampingi masyarakat kampung laut untuk menjadi lebih hidup sejahtera. Ya dibutuhkan inilah kesadaran kolektif dari semua pihak. Jadi misalkan dari pemangku kepentingan ya ada will lah. Jadi tidak hanya pendekatan yang sifatnya teknokratis semata gitu. Pendekatan anggaran semata, tapi pendekatan anggaran yang memang didasarkan pada kebutuhan. Itu yang kedua, kayak masyarakat luas ya, kayak misalkan kita ini perguruan tinggi gitu kan. Kita juga memanggil tanggung jawab moralnya lah. Bagaimana bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat kampung laut dalam rangka untuk bisa keluar dari ini masalah-masalah tadi ya. Jadi kalau kita lihat ini kan di kampung laut ini kan tingkat ininya kan mereka itu keluar mencari nafkahnya itu ada di Batam, ada di luar negeri menjadi ABK kapal itu kan sangat tinggi. Jadi bisa dibilang hari ini mereka bisa survive itu tidak ditopang dari ekonomi yang berasal dari lokal. Kampung laut ya. Tapi dari mereka itu jadi buruh kapal, jadi buruh di Batam gitu, dari ya hasil dari itu. Ya. Jadi kalau semestinya dengan potensi yang ada, orang kampung laut bisa hidup dengan lingkungannya sendiri. Iya, misalkan kita ngomong
soal pemanfaatan tanah timbul untuk silvofishery ya, di mana kita ngomong pelestarian. Kalau misalkan nanti ada kredit karbon, regulasinya sudah ada, orang dapat manfaat dari kredit karbon, tapi juga mereka bisa hidup dari membudidayakan empang yang perairannya gitu. Misalkan mereka harus membesarkan ikan, membesarkan udang, itu di situ. Sebenarnya orang kampung laut harus bisa hidup di situ, potensinya besar. Betul. Jadi kita punya 2 hektar misalkan, dibangun, tidak usah dikasih makan 3 bulan, itu bisa. Cuma persoalannya kan untuk memulai itu susah. Memulainya ya memang butuh ada kebijakan yang memang mendorong orang kampung laut itu bisa berwujud kayak gitu. Tidak dalam kondisi sekarang. Jadi ingin survive 1 hari 2 hari berangkat merantau. Berangkat merantau untuk menghidupi, pulang nanti pusing lagi kayak gitu. Berangkat lagi. Jadi tidak ada itu. Dan ini pun akan kedepannya jangka panjangnya tidak baik. Karena mereka itu tidak mempersiapkan keturunannya itu untuk bisa berdaya itu. Pendidikan anaknya juga akan jadi persoalan. Anak-anak hanya paling lulus SMP, SMA, mangkat kerja. Gitu, tidak hidup dari kampung laut. Baik, terima kasih Pak Storo atas perbincangan yang singkat ini. Tapi pada prinsipnya bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk hidup sejahtera. Masyarakat kampung laut itu dengan potensi alam yang saat ini ada, itu sebenarnya itu sudah cukup memadai untuk membuat mereka itu hidup sejahtera. Tapi keberadaan mereka justru seringkali itu dalam tanda kutip itu seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan masyarakat kampung laut. Maka di sini dibutuhkan satu kebijakan yang betul-betul bisa mendorong masyarakat kampung laut itu berdaya, masyarakat kampung laut mampu memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka. Dan ini menjadi tantangan salah satunya dari perguruan tinggi untuk bagaimana bersama-sama masyarakat membangun, mengembangkan, memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk menciptakan ekonomi yang sustainable. Terima kasih, mudah-mudahan perbincangan ini menginspirasi dan selamat siang dan semoga kita selalu diberikan keberkahan dan selalu memiliki spirit untuk terus memperjuangkan kesejahteraan, memperjuangkan keadilan, dan semoga kampus perguruan tinggi termasuk UIN Seju Purwakarta memiliki inisiatif, kemudian mengembangkan masyarakat menjadi bagian dari tanggung jawab moral mereka untuk bersama-sama mewujudkan peradaban yang lebih baik. Terima kasih dan kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.